Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Ikram dengan NIM 2403002501063. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dasar tentang bahasa Inggris. Yang pertama itu simple present tense, yang kedua adjective, dan yang terakhir ataupun yang ketiga present continuous tense. Jadi baik, yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah simple present tense. Sebelum kita masuk ke struktur ataupun sebagainya, sebelumnya saya akan memberitahukan kegunaan simple present tense ini. Jadi simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kegiatan yang berlangsung secara rutin. Jadi kita masuk ke struktur kalimatnya. Jadi untuk simple present tense ada 3 struktur kalimat. Yang pertama itu kalimat positif, yang kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat interrogatif. Jadi yang pertama itu adalah kalimat positif, yang dimana kalimat positif ini memiliki struktur subjek ditambah dengan verb 1 ditambah dengan objek. Saya ulangi, subjek ditambah dengan verb 1 ditambah dengan objek. Untuk contoh kalimatnya, she reads a book. She reads a book. Yang kedua itu kalimat negatif. Untuk struktur kalimatnya, subjek ditambah dengan do atau does not ditambah dengan verb 1 ditambah dengan objek. Saya ulang, do ditambah dengan do atau does not ditambah dengan verb 1 ditambah objek. Untuk contoh kalimatnya, he does not play soccer. He does not play soccer. Dan yang ketiga adalah kalimat interrogatif, yang struktur kalimatnya do atau does ditambah dengan subjek ditambah dengan verb 1 ditambah dengan objek interrogatif. Contoh kalimatnya, do you like coffee? Do you like coffee? Nah, jadi untuk kata kunci di simple present tense ini adalah ada beberapa kata. Yang pertama itu ada always, yang kedua usually, yang ketiga often, yang keempat sometimes, dan yang kelima never. Untuk contoh kalimatnya, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat. Yang pertama itu untuk kalimat positif, they go to school every day. They go to school every day. Yang kedua kalimat negatif, he does not eat meat. He does not eat meat. Yang ketiga kalimat interrogatif, does he speak Spanish? Does he speak Spanish? Satu. Jadi untuk materi yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu tentang adjektif. Jadi sebelumnya kita masuk ke inti pembahasan, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa itu tentang kalimat adjektif. Jadi adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan atau memberikan informasi lebih lanjut tentang kata benda dalam sebuah kalimat. Adjektif dapat menggambarkan sifat, keadaan, atau kualitas dari benda atau orang. Jadi di sini ada 3 fungsi kalimat adjektif. Yang pertama itu menjelaskan sifat, yang kedua menunjukkan perbandingan, dan yang terakhir menjelaskan asal atau jenis. Di sini saya akan memberikan contoh untuk fungsi kalimat adjektif tentang menjelaskan sifat. Contohnya itu seperti ini. The tall building is impressive. The tall building is impressive. Dan yang kedua itu contoh kalimat adjektif tentang menunjukkan perbandingan. Contohnya seperti ini. This book is better than that one. This book is better than that one. Dan yang terakhir, contoh kalimat adjektif tentang menjelaskan asal atau jenis. Contohnya seperti ini. He is a French teacher. He is a French teacher. Atau menjelaskan asal guru. Adapun jenis-jenis
kalimat adjektif. Yang pertama itu ada adjektif descriptive, yang kedua adjektif demonstrative, dan ketiga adjektif possessive, dan yang terakhir adjektif numeral. Sini tentang adjektif deskriptif menggambarkan sifat atau kualitas. Contohnya itu seperti happy, sad, large, atau small. Dan adjektif demonstratif menunjukkan benda atau orang tertentu. Contohnya itu this, that, thus, those. Yang ketiga itu adjektif possessive menunjukkan kepemilikan. Contohnya my, your, his, her. Dan yang terakhir itu adjektif numeral yang menunjukkan jumlah atau urutan. Contoh one, two, first, second. Jadi selanjutnya itu ada penempatan adjektif dalam kalimat. Yang pertama itu sebelum kata benda, dan yang kedua setelah kata kerja penghubung atau linking verb. Untuk sebelum kata benda, contoh kalimatnya the red apple is delicious. The red apple is delicious. Untuk setelah kata kerja penghubung ataupun linking verb, she is smart. She is smart. Jadi untuk materi terakhir ataupun ketiga yaitu tentang present continuous tense. Sebelumnya present continuous tense digunakan untuk menyatakan tindakan yang sedang berlangsung pada saat berbicara untuk menggambarkan rencana di masa depan. Adapun rumus tentang present continuous tense adalah subjek ditambah to be ditambah dengan verb ing. Saya ulangi, subjek ditambah to be ditambah dengan verb ing. Contohnya seperti ini. I am eating, atau she is reading, ataupun they are playing. Jadi untuk penggunaan present continuous tense digunakan dalam beberapa situasi. Yang pertama itu tindakan yang sedang berlangsung. Contohnya seperti ini. He is studying right now. He is studying right now. Ataupun tindakan sementara. Contohnya seperti ini. I am living in Jakarta for the summer. I am living in Jakarta for the summer. Ataupun seperti ini, rencana di masa depan. Contohnya seperti ini. We are meeting them tomorrow. We are meeting them tomorrow. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa contoh kalimat tentang present continuous tense. Yang pertama itu I am watching a movie, ataupun they are working on a project, atau she is cooking dinner. Dan itulah materi terakhir yang kita bahas pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.